Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali tentang senyawa hidrokarbon, yaitu tentang sifat senyawa hidrokarbon dan isomer. Yang pertama, sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Sifat alkana. Titik didih alkana semakin besar rantai atom C-nya, dalam hal ini sama-sama lurus ya, titik didihnya semakin besar. Bisa diibaratkan kalian kalau merebus mie instan. Kalau mie-nya 1 bungkus dibanding yang 2 bungkus, pasti titik didihnya lebih besar yang 2 bungkus. Seperti itu ya. Jadi semakin besar massa molekul relatifnya, atom C-nya lebih banyak, rantainya lurus dalam hal ini ya, itu titik didihnya semakin besar. Begitu juga untuk kerapatan atau massa jenis, juga semakin besar atom C-nya, semakin banyak atom C-nya maksud ibu, semakin besar massa molekul relatifnya, massa jenisnya, kerapatannya semakin besar. Juga kekentalan, viskositas, semakin besar massa molekul relatifnya akan viskositasnya lebih besar. Jadi misalnya C-nya 5 dibandingkan C-nya 9, sama-sama rantai lurus, akan lebih besar viskositas yang C-nya 9. Begitu maksudnya ya. Kemudian alkana, larut dalam pelarut nonpolar. Contoh pelarut nonpolar itu CCl4 ya. Sedangkan di dalam pelarut polar itu contohnya air H2O, sukar larut di dalam pelarut polar ini. Kemudian pembakaran sempurna alkana, sempurna ya, dihasilkan gas karbon dioksida, uap air, dan energi. Misal ibu punya ini CH4 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas dan uap H2O. Koefisiennya seperti itu ya. Jadi misalnya ada contoh lain, seperti pada waktu kelas 10 kemarin, kalian sudah pandai menyetarakan persamaan reaksi ya. Ini C3H8 dibakar sempurna, dibakar di sini maksudnya direaksikan dengan gas oksigen, yaitu O2. C3H8 ditambah O2 menjadi ini pembakaran sempurna hidrokarbon, selalu menghasilkan gas CO2 dan uap air. Jadi ini fasanya gas, yang ini juga gas, dan menghasilkan energi. Ini kita setarakan, C-nya 3, berarti di sini juga 3. Berikutnya H8, di sini 2, berarti ini dikalikan 4. Baru kita menyetarakan atom O. O kanan 3 kali 2 6, 6 ditambah 4 kali 1 4, 10. Di sini 2. Supaya sama dengan 10, berarti di sini dikalikan 5. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, alkana mengalami reaksi substitusi. Substitusi itu penggantian dengan halogen. Halogen itu golongan 7A, sering disebut X2. Siapa mereka? F2, Cl2, Br2, dan I2. Contohnya ini, CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Ini seperti ini mekanismenya. CH4 pertama-tama ini putus, kemudian ini juga putus nyambung ya, kalian nggak boleh ikut kayak gitu. Nah, ini Cl yang putus masuk ke sini, ini menjadi Cl. Nah, H yang putus ini kawin dengan Cl ini menjadi HCl. Ini yang dimaksud reaksi penggantian. Kalau diteruskan akan begitu, ini hanya putus, ini juga putus, kemudian ini masuklah atom Cl. H kawin dengan Cl menjadi HCl seperti ini. Berikutnya, alkana rantai panjang mengalami reaksi eliminasi. Eliminasi itu penghilangan. Kalau dulu kalian pernah nonton apa itu, ada istilah eliminasi di TV ya. Penghilangan apa? Atom atau gugus. Contoh, CH3, CH2, CH3, ini tentu saja tidak serta-merta begitu saja terjadi reaksi eliminasi. Ini berlangsung pada suhu yang sangat tinggi. Di sini 900 derajat Celcius. Menjadi seperti ini, alkana menjadi alkena. Bagaimana ceritanya? Nah,
pada suhu tinggi propana ini ya, ini akan menutup ke sini, ini menutup ke sini. Nah, H-nya ini akan kawin dengan ini membentuk H2. Jadi ini terbentuklah ikatan rangkap 2 ya, sehingga di sini dari alkana menjadi alkena. Seperti ini reaksi eliminasi pada alkena. Siapa yang dieliminasi? H. H dengan H menjadi H2. Terbentuklah ikatan rangkap 2. Selanjutnya, sifat-sifat alkena. Ada sedikit persamaan, yaitu tentang titik didih. Titik didih alkena dalam hal ini sama-sama alkena rantai lurus ya. Kayak tadi, semakin banyak jumlah atom C-nya, titik didihnya semakin besar. Sama kayak alkana, mudah larut dalam pelarut organik, dia sukar larut di dalam air. Nah, untuk reaksinya, alkena bereaksi adisi dengan H2 dan halogen. Nah, seperti ini. Adisi itu pembentukan pembukaan ikatan rangkap menjadi tunggal. Nanti kalau alkuna dari ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2. Ini ngebuka ya. Kebalikannya dengan eliminasi. Kemudian atom H ini putus. H yang putus ini mengisi ke sini. Demikian. Jadi dari alkena terbentuklah alkana. Ini kebalikan dari reaksi eliminasi. Atau kalau adisi oleh halogen, halogen itu F2, Cl2, Br2, I2, yang populer adalah Cl2 ya. Jadi seperti tadi, ini ngebuka, ini putus. Yang putus ini masuk ke sini. Ini Cl, ini juga Cl. Nah, yang hitam ini adalah atom H yang lama. H yang tadi ke atas menjadi ke samping ini ya. Kemudian ini H yang lama, ini H yang lama, ini juga H yang lama. Selanjutnya, sifat-sifat alkuna. Masih sama tentang titik didih ya. Bisa kalian simak lebih mendalam di modul ya. Titik didih alkuna, rantai C-nya semakin besar. Dalam hal ini sama-sama rantai lurus, titik didihnya akan semakin besar. Nah, reaksi pada alkuna seperti tadi, alkena juga mengalami adisi, alkuna juga akan mengalami reaksi adisi. Adisinya dengan H2 halogen, yaitu apa? Halogen itu dilambangkan X2, dia adalah F2, Cl2, Br2 dan I2. Dan reaksi adisi oleh asam halida. Asam halida itu HX, X-nya itu golongan 7A. Berarti asam halida adalah HF, HCl, HBr, HI. Nah, reaksinya adalah seperti ini ya. Ini reaksi adisi oleh hidrogen. Hidrogennya putus. Ini ngebuka, ini juga ngebuka. Nah, terbentuklah ikatan tadinya rangkap 3 menjadi rangkap 2. Yang ngebuka ini diisi oleh H yang putus tadi, H di sini H. Nah, untuk halogen sama, halogen Cl2-nya putus. Ini ngebuka. Ini juga ngebuka. Sehingga Cl ini mengisi ke sini, yang satunya masuk ke sini. Jadi dari ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2. Kalau tadi di alkena, ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Nah, yang adisi oleh asam halidanya ini putus ya. Ini ngebuka. Ini ngebuka. Nah, ini masuk yang putus ke sini. Ini H, kemudian ini Cl. Demikian reaksi adisi pada alkuna. Bisa dipelajari lebih mendalam pada modul ya. Nah, sekarang kita bicara isomer. Isomer senyawa hidrokarbon. Isomer artinya adalah rumus molekulnya sama, strukturnya berbeda.
Nanti dibedakan dua golongan besar isomer. Yang pertama adalah isomer struktur. Yang masuk di dalam isomer struktur, yang pertamanya adalah isomer rangka. Pertamanya contohnya adalah butana. Butana itu C-nya 4. Kalau alkana pasti H-nya adalah 2 kali 4 ditambah 2, 10. Jadi C4H10. Nah, yang dimaksud isomer rangka, perhatikan, yang berubah rangkanya. Ini sama-sama C4H10, tapi rantai lurus. Kita potong C-nya 1, dipindah ke sini, jadilah ini. Kalau ini namanya butana, yang ini apa? Namanya adalah 1 metil propana. Nah, kalau pentena C-nya 5, H-nya 10. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita potong atom C ujungnya, ini dipotong, dipindah ke sini, jadilah ini. Kalau yang ini adalah 1 pentena, yang ini adalah 2 metil 1 butena. Nah, ini yang dimaksud isomer rangka. Dan kalau pada alkuna, pentuna, kalau C-nya 5, H-nya 2 kali 5 dikurangi 2, yaitu 8. C5 H-nya 8. Ini. Nah, seperti tadi, ini rantainya lurus, kita potong 1 atom C-nya, kita pindah ke sini, jadilah ini. Kalau ini namanya 1, 2, 3, 4, 5 pentuna, pentuna. Yang ini dipotong, pindah ke sini. Rantai induknya adalah alkuna. Jadi ini cabangnya terdapat pada atom C nomor 1, 2, 3. 3 metil, 3 metil, 1, 2, 3, 4. Butuna. Jadi pentuna berisomer rangka dengan 3 metil 1 butuna. Berikutnya masih dalam isomer rangka, isomer struktur adalah isomer posisi. Isomer posisi itu bahwa rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsi itu apa? Gugus fungsi adalah gugus atau sesuatu yang menyebabkan sifat senyawa tersebut. Misalnya, kalau alkena itu gugus fungsinya ikatan rangkap 2. Kalau alkuna gugus fungsinya ikatan rangkap 3. Contoh, butena. Isomer posisi. Tadi dibilang bahwa rumus molekulnya sama, posisi gugus fungsi berbeda. Kita perhatikan, ini butena. Ikatan rangkapnya terdapat pada atom C nomor 1. Kita geser. Ini gugus fungsinya ikatan rangkap 2. Digeser ke sebelah pada atom C nomor 2. Jadi kalau ini namanya 1 butena berisomer posisi dengan 2 butena. Semoga bisa dimengerti. Nah, sekarang masih isomer posisi untuk alkuna, yaitu dicontohkan butuna. Sama, ini alkuna rangkap 3-nya pada atom C nomor 1 digeser pada atom C sebelahnya. Kalau ini namanya 1 butuna, yang ini namanya apa? 2 butuna. Nah, jadi gugus fungsinya ini ikatan rangkap 3 digeser. Ini di posisi atom C1, ini ada di posisi atom C nomor 2. Nah, sekarang isomer gugus fungsi. Nah, rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Contoh, C3H4. C3H4 di sini C-nya 3 ya, hanya 4. Ini adalah alkuna. Ini namanya adalah 1 propuna. Nah, ini juga rumus molekulnya adalah C3H4. 1, 2, 3, H-nya 4. Tapi yang ini alkuna, ini alkena. Cuma bedanya ini alkenanya ada 2. Di mana ikatan rangkap 2-nya?
pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 2. Ini 2 propadiena. Propa karena alkenatnya 2 disebut di propadiena. Jadi satu propuna berisomer fungsi ya dengan 1,2 propadiena. Demikian mengenai isomer gugus fungsi. Nah, sekarang isomer yang terakhir, isomer yang kedua, yang B, yaitu isomer geometri. Isomer geometri itu rumus molekulnya sama, struktur ruangnya berbeda. Syarat terjadinya isomer geometri itu terdapat ikatan rangkap 2, berarti hanya terjadi pada golongan alkena. Kemudian gugus atau atom yang diikat atom C berikatan rangkap harus berbeda. Ini C-nya berikatan rangkap. C ini harus mengikat R dan B ini berbeda. Tidak boleh di sini R, di sini R, atau di sini B, di sini B. Jadi yang diikat ini harus berbeda. Sama yang ini juga. Kalau atas R, di ini harus B. Tidak boleh R dengan R, nggak boleh B dengan B. Nah, Ibu berikan di sini apa? R di sini maksudnya ringan, B di sini maksudnya berat. Kalau nanti kalian menemukan senyawa, cabang di sini adalah yang ringan, yang ini adalah yang berat. Nah, kalau yang ringan ini sebidang, namanya posisi cis. Kalau yang ringan ini nyebrang, ini namanya posisi trans. Contoh, kalau ibu punya 2 butena, 2 butena dibuat strukturnya kayak gini. Nah, ikatan rangkap ini kita turunkan, ini menjadi seperti ini. Nah, yang diikat C ini adalah H ini, di sini adalah H ya. Yang satunya ini adalah CH3, CH3. Nah, sama halnya ini, yang ini H, di sini H. Yang satunya lagi diikat C ini adalah CH3. Nah, caranya begini. Kalau yang diikat ini di sini kan ada H, ada CH3. Yang ringan ini, yang berat ini. Di sini juga sama. Ini ringan, ini berat. Yang ringan ini satu bidang, berarti posisi ini namanya cis, ditambahkan cis 2 butena. Nah, bagaimana posisi transnya? Kita putar salah satu. Ini H, ini CH3, ini yang diputar. Boleh yang kiri yang diputar. Ini CH3, di sininya H. H ini H, ringan dengan ringan sisi sini, nyebrang, namanya trans. Ditambahkan trans 2 buten. Nah, demikian pembelajaran mengenai sifat-sifat senyawa hidrokarbon ini, sifat dan isomer ya. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.